Soal berikutnya adalah dua benda bermasa M1 2 kg dan M2 3 kg digantungkan pada katrol, di mana pada katrol gaya gesek antara tali dengan katrol diabaikan, sehingga katrol tidak berputar. Seperti pada gambar berikut. Benda M2 berada pada ketinggian 1 meter dari permukaan lantai. Saat M2 menyentuh lantai, maka tali pada M1 putus. Sesaat setelah tali putus, M1 masih bergerak ke atas sampai pada titik tertentu, dan kemudian akhirnya bergerak turun. Pertanyaannya adalah, tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh M1. Soal ini diilustrasikan pada gambar berikut. M2 berada pada ketinggian 1 meter dari permukaan lantai. M1 masih berada di atas lantai. Karena M2 lebih besar masanya daripada M1, maka M2 akan bergerak ke bawah, sementara M1 akan bergerak ke atas. Sesaat setelah M2 menyentuh lantai, M1 talinya putus, tetapi M1 masih memiliki energi untuk bergerak ke atas. Nah, soal ini juga akan kita bagi menjadi dua macam kejadian gerakan yang dialami oleh M1. Sebelumnya, kita hitung dulu masing-masing gaya berat pada benda 1 dan benda 2. Gaya berat W kita hitung dengan persamaan W1 sama dengan M dikali G M1 yang nilainya 2 kg. 2 dikali 10 nilainya adalah 20 Newton. W2 M2 dikali G, masa M2 3 dikali 10, gaya beratnya 30 Newton. Ilustrasi dua macam gerakannya adalah seperti ini. Pada saat awal M1 masih berada di atas lantai, kecepatan awalnya adalah V0 bernilai 0. Bergerak ke atas pada ketinggian tertentu, mencapai nilai V tertentu dengan waktu tempuh juga T, talinya putus. Namun M1 masih bergerak ke atas hingga mencapai tinggi maksimum. Kita hitung dulu percepatan pada kejadian yang pertama, di mana masih ada tali yang menggerakkan benda M1 bergerak ke atas. Nilai percepatannya kita hitung dengan persamaan A sama dengan sigma F dibagi sigma M. Pada kasus ini, sistem bekerja percepatan yang dipengaruhi oleh massa M1 dan M2. Kalau kita lihat sekarang arah gaya-gayanya, W2 bergerak berarah ke bawah, di mana gerakan M2 itu bergerak ke bawah, sehingga arah gaya W2 atau gaya berat W2 searah dengan arah gerak ke bawah. Sedangkan pada M1 bergerak ke atas, tetapi gaya W1 arahnya ke bawah, sehingga arah gaya W1 berlawanan dengan arah gerakan benda M1. Dalam hal ini, gaya yang berlawanan dengan arah gerak diberi tanda negatif, sedangkan gaya yang searah dengan arah gerak diberi tanda positif. Maka sigma F-nya kita tuliskan W2 dikurangi W1 dibagi dengan penjumlahan massa M1 ditambah M2. Kita masukkan angkanya. W1 adalah W2 adalah 30 dikurangi 20 dibagi 2 ditambah 3. 30 dikurangi 20, 10 dibagi 5
sehingga nilai percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Maka waktu tempuhnya bisa kita cari jika diketahui perubahan kecepatannya. Kita ingat kembali konsep percepatan, bahwa percepatan 2 meter per sekon kuadrat berarti pula terjadi perubahan kecepatan sebesar 2 meter per sekon setiap detiknya. Kecepatan awal 0 mengalami perubahan 2 meter per sekon sehingga mencapai kecepatan akhir Vt. Namun dalam hal ini diketahui pada soal nilai H. Nilainya adalah 1 meter. Maka nilai T bisa kita hitung dengan persamaan H itu adalah 1/2 percepatan A dikali T pangkat 2. Kita masukkan angkanya, H 1 meter 1/2 dikali A 2 dikali T yang akan kita cari nilainya. Ini habis, sehingga T kuadrat sama dengan 1 atau T sama dengan 1 sekon. Nilai T sama dengan 1 sekon berarti gerakan ketika naik dalam selang waktu 1 meter membutuhkan waktu 1 sekon dengan percepatan 2 meter per sekon setiap detik. Sehingga kecepatan akhirnya Vt adalah bernilai 2 meter per sekon. Waktu tempuh adalah 1 sekon, percepatan 2 meter per sekon. Karena dalam waktu 1 sekon saja yang dibutuhkan, percepatan nilainya 2 meter per sekon setiap detik, maka perubahan kecepatan akhir yang didapatkan adalah 2 meter per sekon. Ini adalah gerakan yang pertama, di mana masih ada tali. Nah, pada gerakan yang kedua adalah talinya putus, sehingga nilai percepatan yang bekerja pada benda adalah percepatan G, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Di mana pada bagian yang kedua, Vt yang tadi 2 meter per sekon, ini adalah V0, menjadi V0-nya lagi. Dan kecepatan akhirnya ketika mencapai titik tertinggi itu adalah 0. Vt sama dengan 0. Kita cari waktu tempuhnya atau T ketika talinya putus di sini. Nah, perubahan kecepatan dari 2 meter menjadi 0 dengan mengalami perlambatan sebesar 10 meter per sekon setiap detiknya, maka waktu tempuhnya bisa kita cari dengan cara T sama dengan V kecepatan, perubahan kecepatan per G. Perubahan kecepatan yang terjadi yaitu dari 2 menjadi 0, berarti perubahan kecepatannya adalah 2 per nilai G yaitu 10. Maka waktu tempuhnya adalah 2/10, atau dengan kata lain kita sederhanakan menjadi 1/5. 1/5 bernilai 0,2 sekon. Sehingga tinggi H dapat kita hitung dengan persamaan V rata-rata atau delta V rata-rata dikali dengan T. Delta V rata-rata adalah kecepatan awal 2 ditambah dengan kecepatan akhir 0 dibagi dengan 2 dikali dengan T yaitu 0,2. Maka hasil yang kita dapatkan di sini adalah 0,2 meter. Maka
Total keseluruhan yang didapatkan dari ketinggiannya adalah penjumlahan dari 1 meter menjadi dan 0,2 meter. H maksimum 1 meter ditambah 0,2 meter yaitu 1,2